Khadijah binti Khuwailid adalah sebaik-baik wanita ahli surga. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik wanita ahli surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah wanita pertama yang hatinya tersirami keimanan dan dikhususkan Allah untuk memberikan keturunan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi wanita pertama yang menjadi Ummahatul Mukminin, serta turut merasakan berbagai kesusahan pada fase awal jihad penyebaran agama Allah kepada seluruh umat manusia. Khadijah adalah wanita yang hidup dan besar di lingkungan suku Quraisy dan lahir dari keluarga terhormat pada 15 tahun sebelum tahun gajah, sehingga banyak pemuda Quraisy yang ingin mempersuntingnya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah 2 kali menikah. Suami pertama Khadijah adalah Abu Halah at-Tamimi, yang wafat dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Pernikahan kedua Khadijah adalah dengan Atik bin Ais bin Mahzum, yang juga wafat dengan meninggalkan harta dan perniagaan. Dengan demikian, Khadijah menjadi orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Beberapa hari setelah pemboikotan, Abu Talib jatuh sakit, dan semua orang meyakini bahwa sakit kali ini merupakan akhir dan hidup Pak. Dalam keadaan seperti itu, Abu Sufyan dan Abu Jahal membujuk Abu Talib untuk menasehati Muhammad agar menghentikan dakwahnya, dan sebagai gantinya adalah harta dan pangkat. Akan tetapi, Abu Talib tidak bersedia, dan dia mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersedia menukar dakwahnya dengan pangkat dan harta sepenuh dunia. Abu Talib meninggal pada tahun itu pula. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang-orang Quraisy sangat gembira atas kematian Abu Talib itu, karena mereka akan lebih leluasa mengintimidasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Pada saat kritis menjelang kematian pamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu. Secepat ini aku kehilangan engkau. Pada tahun yang sama, Sayyidah Khadijah sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan kehausan karena pemboikotan itu. Semakin hari, kondisi badannya semakin menurun, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin sedih. Bersama Khadijahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dalam sakit yang tidak terlalu lama, dalam usia 60 pada tahun 3H, Khadijah meninggal, menyusul Abu Talib. Khadijah dikuburkan di dataran tinggi Mekah, yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengurus jenazah istrinya, dan kalimat terakhir yang beliau ucapkan ketika melepas kepergiannya adalah, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal setelah mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah dimiliki oleh wanita lain. Dia adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang pertama, wanita pertama yang mempercayai risalah Rasulullah, dan wanita pertama yang melahirkan putra-putri Rasulullah. Dia merelakan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Dialah orang pertama yang mendapat kabar gembira bahwa dirinya adalah ahli surga. Kenangan terhadap Khadijah senantiasa lekat dalam hati Rasulullah sampai beliau wafat. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan semoga Allah memberinya tempat yang layak di sisinya. Amin. Sayyidah Khadijah dikenal dengan julukan wanita suci sejak perkawinannya dengan Abu Halah dan Atik bin Ais karena keutamaan akhlak dan sifat terpujinya. Karena itu, tidak heran jika kalangan Quraisy memberikan penghargaan dan berupa penghormatan yang tinggi kepadanya. Kekayaan yang berlimpahlah yang menjadikan Khadijah tetap berdagang. Akan tetapi, Khadijah merasa tidak mungkin jika semua dilakukan tanpa bantuan orang lain. Tidak mungkin jika dia harus terjun langsung dalam berniaga dan bepergian membawa barang dagangan ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Kondisi itulah yang menyebabkan Khadijah mulai mempekerjakan beberapa karyawan yang dapat menjaga amanah atas harta dan dagangannya. Untuk itu, para karyawannya menerima upah dan bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
Walaupun pekerjaan itu cukup sulit, bermodalkan kemampuan intelektual dan kecemer satu angan pikiran yang didukung oleh pengetahuan dasar tentang bisnis dan bekerja sama, Khadijah mampu menyeleksi orang-orang yang dapat diajak berbisnis. Itulah yang mengantarkan Khadilah menuju kesuksesan yang gemilang. Khadijah memiliki seorang pegawai yang dapat dipercaya dan dikenal dengan nama Maisarah. Dia dikenal sebagai pemuda yang ikhlas dan berani, sehingga Khadijah pun berani melimpahkan tanggung jawab untuk pengangkatan pegawai baru yang akan mengiring dan menyiapkan kafilah, menentukan harga, dan memilih barang dagangan. Sebenarnya itu adalah pekerjaan berat, namun penugasan kepada Maisarah tidaklah sia-sia. Kaum Quraisy tidak mengenal pemuda manapun yang wara, takwa, dan jujur selain Muhammad bin Abdullah, yang sejak usia 15 tahun telah diajak oleh Maisarah untuk menyertainya berdagang. Seperti biasanya, Maisarah menyertai Muhammad ke Syam untuk membawa dagangan Khadijah, karena memang keduanya telah sepakat untuk bekerja sama. Perniagaan mereka ketika itu memberikan keuntungan yang sangat banyak sehingga Maisarah kembali membawa keuntungan yang berlipat ganda. Maisarah mengatakan bahwa keuntungan yang mereka peroleh itu berkat Muhammad yang berniaga dengan penuh kejujuran. Maisarah menceritakan kejadian aneh selama melakukan perjalanan ke Syam dengan Muhammad. Selama perjalanan, dia melihat gulungan awan tebal yang senantiasa mengiringi Muhammad yang seolah-olah melindungi beliau dari sengatan matahari. Dia pun mendengar seorang rahib yang bernama Buhairah, yang mengatakan bahwa Muhammad adalah laki-laki yang akan menjadi nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang Arab sebagaimana telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Cerita-cerita tentang Muhammad itu meresap ke dalam jiwa Khadijah, dan pada dasarnya Khadijah pun telah merasakan adanya kejujuran, amanah, dan cahaya yang senantiasa menerangi wajah Muhammad. Perasaan Khadijah itu menimbulkan kecenderungan terhadap Muhammad di dalam hati dan pikirannya, sehingga dia menemui anak pamannya, Warakah bin Naufal, yang dikenal dengan pengetahuannya tentang orang-orang terdahulu. Warakah mengatakan bahwa akan muncul nabi besar yang dinanti-nantikan manusia dan akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah. Penuturan Warakah itu menjadikan niat dan kecenderungan Khadijah terhadap Muhammad semakin bertambah, sehingga dia ingin menikah dengan Muhammad. Setelah itu dia mengutus Nafisah, saudara perempuan Yala bin Umayyah untuk meneliti lebih jauh tentang Muhammad, sehingga akhirnya Muhammad diminta menikahi dirinya. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun, namun dia adalah wanita dari golongan keluarga terhormat dan kaya raya, sehingga banyak pemuda Quraisy yang ingin menikahinya. Muhammad pun menyetujui permohonan Khadijah tersebut. Maka, dengan salah seorang pamannya, Muhammad pergi menemui paman Khadijah yang bernama Amr bin As'ad untuk meminang Khadijah. Allah menghendaki pernikahan hamba pilihannya itu dengan Khadijah. Ketika itu, usia Muhammad baru menginjak 25 tahun, sementara Khadijah 40 tahun. Walaupun usia mereka terpaut sangat jauh dan harta kekayaan mereka pun tidak sepadan, pernikahan mereka bukanlah pernikahan yang aneh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Khadijah adalah istri Nabi yang pertama dan menjadi istri satu-satunya sebelum dia meninggal. Allah menganugerahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rahim Khadijah beberapa orang anak ketika dibutuhkan persatuan dan banyaknya keturunan. Dia telah memberikan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat-saat yang sulit dan tindak kekerasan dan kekejaman datang dari kerabat dekat. Bersama Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh persatuan yang baik serta rumah tangga yang tenteram damai, dan penuh cinta kasih. Setelah sekian lama beliau merasakan pahitnya menjadi anak yatiran piatu dan miskin. Khadijah melahirkan 2 orang anak laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah serta 4 orang anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Seluruh putra dan putrinya lahir sebelum masa kenabian, kecuali Abdullah. Karena itulah, Abdullah kemudian dijuluki At-Taib, yang balek, dan At-Tahir, yang suci. Zainab banyak menyerupai ibunya. Setelah besar,
Zainab dinikahkan dengan anak bibinya, Abul Aish Ibnur Rabi. Pernikahan Zainab ini merupakan peristiwa pertama Rasulullah menikahkan putrinya, dan yang terakhir beliau menikahkan Ummu Kulsum dan Ruqayyah dengan dua putra Abu Lahab, yaitu Atabah dan Utaibah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, Fatimah Az-Zahra, putri bungsu beliau, masih kecil.